Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Haleluya. Sebelum kita beristirahat dalam tidur kita, dari aktivitas kita sepanjang hari, mungkin saya boleh sedikit sharing dalam renungan malam Menhop ini tentang hikmat Tuhan ya, tentang sesuatu yang luar biasa yang saya dapat juga. Jadi pada tahun 2010 yang lalu, saya mau mulai dengan kesaksian sedikit. Pada tahun 2010 yang lalu, rumah saya kebakaran. Ya, itu jam 12 kurang 10 menit saya ingat. Karena saya lagi di luar. Nah, tiba-tiba saya lagi di rumah teman saya lagi nonton bola, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba-tiba ada orang teriak kebakaran seperti itu. Nah, ketika itu saya masih cuek aja, saya masih asik nonton bola begitu kan. Nah, tapi kemudian yang terjadi adalah tiba-tiba iklan gitu, half time ya kan, di pertandingan sepak bolanya di TV jam 12 malam itu, jam 12 kurang. Nah kemudian saya langsung di mana sih kebakaran, penasaran gitu kan. Saya lihat ke arah sana, langit sudah mulai oranye gitu, tengah malam langit sudah mulai oranye karena cahaya api begitu kan. Saya langsung berpikir itu dekat dengan rumah saya, seperti itu. Saya langsung berlari ke sana. Ada kabel yang lagi putus, terus dia lagi bzz gitu. Orang bilang jangan ke sana. Saya bilang itu rumah saya bilang seperti itu. Jadi saya langsung berlari ke sana. Orang tua saya ternyata sama adik-adik saya sudah pada keluar rumah, sudah pada ke arah rumah yang lain. Jadi rumah saya itu paling ujung, seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Rumah saya paling ujung, sehingga yang kebakaran itu dimulai dari rumah tetangga saya. Rumah tetangga saya kebakaran karena korslet listrik waktu itu ya. Nah kemudian menyambar rumah saya. Nah, rumah saya paling ujung, jadi finish gitu. Nah kemudian singkatnya pemadam kebakaran datang, kemudian menyiramkan api dan lain sebagainya. Malam itu juga rumah saya rata. Tahun 2010 rumah saya rata dengan api gitu. Rumah saya rata dengan tanah disebabkan oleh api. Nah, tiba-tiba papa atau mama saya hubungin pendeta saya dulu ya, ada. Kemudian pendeta saya ini datang ke rumah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Datang ke rumah menguatkan. Nah, kemudian memberikan saya satu perumpamaan ini yang masih saya pegang sampai saat ini. Dia bilang seperti ini. Di suatu tempat, di suatu daerah, di sebuah desa, ada seorang ayah, seorang pria hidup dengan seorang anaknya, ya, hidup dengan seorang anaknya. Nah, mereka punya satu ekor kuda betina. Jadi suatu hari kuda betinanya ini lepas, gitu kan? Kuda betinanya lepas dari kandang dan lari ke dalam hutan. Warga desa datang berbondong-bondong ke rumah bapak tua ini. Kemudian bilang, saya turut berduka cita ya. Satu-satunya harta bapak, kuda betinanya lepas dan lain sebagainya. Bapak ini cuma bilang, pulanglah. Kita tidak akan tahu apa yang terjadi selanjutnya. Seperti itu. Kemudian warga desa pulang. 2 hari kemudian, kuda betina itu keluar dari hutan, balik ke kandangnya dengan 4 ekor kuda jantan lainnya. Jadi bapak ini nyata 4 ekor kuda itu kuda jantan hutan ya. Jadi mereka ngikutin kuda betina ini, sehingga bapak tua ini jadi punya 5 ekor kuda. 4 kuda jantan, 1 kuda betina. Warga desa lagi-lagi datang ke bapak ini dan bilang, wah selamat ya pak, luar biasa banget, diberkati ya. Bapak ini cuma bilang seperti ini, pulanglah. Kita tidak akan tahu apa yang terjadi selanjutnya. Kemudian warga desa pulang. Nah, anak laki-laki satu-satunya bapak ini naik salah satu kuda jantan, kuda hutan. Ketika lagi naik kuda itu, dia lagi mau coba naik kudanya, tiba-tiba dia terjatuh dan tangannya patah. Warga desa kembali datang berbondong-bondong ke rumah bapak ini dan bilang, Pak, kami turut berduka ya. Tangan anak bapak patah. Pasti gak ada perempuan yang mau sama anak bapak di desa ini. Nah betul saja bapak, tapi sekali lagi bapak ini bilang seperti ini, pulanglah, kalian tidak akan tahu apa yang terjadi selanjutnya. Seperti itu. Nah kemudian
ternyata di desa itu sedang mengalami peperangan ya. Peperangan yang dahsyat dan luar biasa, sehingga warga desa, setiap laki-laki yang masih sehat di desa itu harus ikut pergi berperang. Untuk membela negara, seperti itu. Dan yang gak pergi tentu yang hanya satu anak bapak ini saja yang gak pergi karena tangannya patah. Sehingga semua anak laki-laki di desa itu pergi berperang dan mati semua. Kemudian warga desa datang berbondong-bondong membawa anak perempuannya. Tadinya udah gak ada yang mau sama anak laki-laki ini karena tangannya patah, karena cacat ya. Tiba-tiba semua warga desa datang membawa anak perempuannya dan bilang, tolong nikahkan anak saya. Selamat ya, semua bersuka cita. Bapak ini cuma bilang hal yang sama, pulanglah. Kita tidak akan tahu apa yang terjadi selanjutnya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari perumpamaan ini, malam hari itu setelah saya dengar ya perumpamaan ini, sambil memandangi rumah saya yang rata dengan tanah, saya menangis malam hari itu dan saya berpikir ini luar biasa banget. Kita gak akan tahu apa yang terjadi selanjutnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya boleh bersaksi kelanjutannya, seandainya dulu rumah saya tidak kebakaran, saya pasti akan kembali ke Jakarta dan ceritanya akan berbeda sampai saat ini. Begitu banyak penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Pulanglah, kita gak akan tahu apa yang terjadi. Sehingga ketika ada orang yang bersedih, ada orang yang bersenang karena suatu kejadian yang menimpa kita jangan terlalu larut dalam kesedihan itu sehingga kita melupakan Tuhan. Kita jangan terlalu larut dalam kesenangan, dalam sebuah sukacita sehingga kita melupakan Tuhan. Kita harus tahu bahwa rancangan Tuhan pasti rancangan yang terbaik. Kita harus tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang gak akan pernah gagal. Jadi kita jangan terlalu larut dengan kesedihan yang kita alami. Jangan terlalu larut dengan sukacita yang juga kita alami. Tapi kembali ke Tuhan. Ingat Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat ya, sebelum kita tidur, dalam renungan malam hari ini kita mau datang sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita mau datang sama Tuhan. Kita mau percaya, buat kita anak-anaknya, Tuhan pasti punya rancangan yang terbaik, yang gak masuk di akal kita, yang gak masuk di logika kita, asal kita tetap percaya. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah kami yang sangat baik Tuhan. Dari renungan malam hari ini Tuhan, dari perumpamaan yang baru saja kami dengar malam hari ini Tuhan, kami belajar Tuhan, bahwa kami tidak boleh terlalu berlebihan menanggapi sesuatu Tuhan. Tapi kami mau tetap percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang paling luar biasa. Rancangan-Mu mungkin gak masuk ke dalam akal kami, gak masuk ke dalam logika kami. Karena masuk akal kalau Tuhan kami tidak masuk akal. Tapi tidak masuk akal kalau yang namanya Tuhan masuk ke dalam akal kami. Terima kasih Tuhan, kami mau istirahat, kami mau tidur. Kami tahu Tuhan penyertaan-Mu sempurna bagi kami, keluarga besar kami dimanapun mereka berada Tuhan. Bahkan di hari-hari akhir ini ya Bapa, kami mau tetap percaya. Tuhan yang pegang kendali. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai bertemu di renungan malam selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.